Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya firman Tuhan ini adalah suatu yang sangat tegas dari Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose supaya jemaat di Kolose itu menjadi tekun, teguh, jangan mau digeser, ya tidak bergoncang gitu. Nah, semua kata-kata ini menjadi satu kata, sama gitu ya, menjadi setara, yaitu teguh, yaitu tekun, tidak bergoncang, tidak bergeser. Oleh karena itu, ya betapa pentingnya ini, itu sebabnya sampai diulang dalam kata-kata yang berbeda-berbeda yang maknanya sama. Jadi, kita belajar hari ini dari firman Tuhan ini, yaitu teguh dalam iman dari kebenaran firman Tuhan ini, yang berarti teguh itu berarti adalah sama dengan tekun. Kalau tekun berarti adalah rajin dan sungguh-sungguh. Teguh juga berarti tidak bergoncang. Jadi kalau ada ibaratnya gelombang, ya dia tidak ikut tergoncang. Lalu tidak bergeser, ya. Jadi tidak lari dari jalur gitu. Ya. Nah, yang Tuhan mau setiap kita, para lansia, para senior umat Tuhan, ya, kita harus teguh, yang berarti juga tekun, yang berarti juga tidak bergoncang, dan juga berarti tidak mau bergeser. Nah, mengapa ini harus menjadi penting, ya Bapak Ibu? Mengapa penting? Ya, kita pernah baca ya, dan ini seringkali ditulis ini, khususnya kalau dipanggil Tuhan, malah ini ayat menjadi ayat emasnya ini ya. 2 Timotius 4 ayat 7 ditulis ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Mengapa penting teguh? Karena ternyata hidup kita ini seperti pertandingan. Pertandingan, dan Tuhan mau kita teguh supaya kita bisa mencapai garis akhir. Kita mencapai garis akhir yang berarti juga berhasil memelihara iman. Inilah Rasul Paulus yang sampaikan di 2 Timotius 4 ayat 7 itu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Penting sekali teguh, karena di dalam kehidupan ini ya banyak sekali hal-hal yang membuat kita bisa bergoncang, membuat kita tidak tekun, membuat kita jadi bergeser dari pengharapan Injil. Bisa masalah, bisa persoalan, ya. Dan memang kalau Mazmur 90 ayat 10 berkata, umur kita katanya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, tetapi kebanggaannya adalah kesukaran. Jadi banyak sekali di dalam hidup kita ini menghadapi kesukaran. Oleh karenanya, teguh dalam iman menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, itu sebabnya saya percaya hari ini topik yang kita mau bahas adalah teguh dalam iman. Nah, bagaimana jadinya supaya kita teguh dalam iman ini? Ya. Nah, yang pertama adalah ya, kita harus teguh dalam iman karena ketetapan Allah adalah memang seseorang itu ya harus
ketetapannya, aturannya adalah ya terus maju, tidak boleh mundur. Terus setia, tidak boleh jadi tidak setia. Sampai di akhirnya. Ya. Ibrani 10 ayat 38 39, ya, saya bacakan untuk kita semua. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Artinya, poin pertama supaya kita teguh dalam iman adalah memahami, menerima, atau memahami aturan Tuhan bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Kalau dia mengundurkan diri, katanya, maka Tuhan tidak berkenan. Yang Tuhan mau kita jadi terus saja teguh dalam iman ini. Artinya, kita tidak bisa teguh dalam iman sekarang, lalu besok-besok tidak lagi. Atau dahulu saya teguh dalam iman, sekarang enggak lagi. Tidak bisa. Barang siapa yang dalam hidup ini, yang Tuhan mau kita, ya, orang itu hidup dalam iman. Kalau mengundurkan diri, ya, kalau dia mengundurkan diri artinya jadi berkurang, maka Tuhan tidak berkenan. Jadi tidak ada gunanya. Jadi ini penting sekali bagi kita para senior. Penting memahami bahwa yang pertama tadi, menerima, percaya bahwa ketetapan Allah adalah kita tidak boleh mundur. Kalau mundur, itu artinya binasa. Aturannya memang hidup kita tidak boleh, ya, tidak boleh mundur. Yang kedua adalah hidup ini memang karena percaya, bukan karena melihat. Ya. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mungkin karena persoalan, ya, atau doa-doa kita yang sudah begitu lama kita tidak lihat, menunggu anak-anak mengalami perubahan gitu, nggak nongol-nongol juga, nggak mengerti juga. Kita berdoa supaya anak-anak kita mendapatkan kehidupan yang baik, mungkin belum kelihatan juga, supaya mereka menjadi sungguh-sungguh di dalam Tuhan, belum kelihatan juga. Tetapi hidup kita bukan karena melihat, kata firman Tuhan. Itu sebabnya perlu tetap teguh. Karena apa? Ya, karena hidup kita adalah karena percaya, karena iman. Ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Percayalah, saatnya nanti tiba. Anak-anak, cucu, mantu, semuanya akan bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oleh karenanya, yang Tuhan mau, kita tetap berdoa untuk mereka semua. Jangan berputus harap. Tetaplah percaya. Hidup kita karena percaya. Inilah artinya jadi teguh dalam iman kita itu. Itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah hidup ini karena percaya. Yang pertama, hidup karena aturannya. Aturannya adalah bukan apa yang lalu yang penting itu, yang ke depan yang penting. Ya, di depannya. Dan yang ketiga, yang terpenting dari hidup ini adalah manusia batiniah. Manusia batiniah. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, ternyata di dalam Tuhan ini bukan soal tubuh jasmani kita ini. Ternyata adalah soal
tubuh batiniah kita. Bukan jasmani kita, tetapi batiniah kita. Tubuh jasmani boleh makin merosot, tetapi batiniah kita harus terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Makin kuat di dalam Tuhannya. Wow, ini penghiburan buat kita. Jadi kita bisa teguh di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan itu tubuh tidak terlalu penting. Yang terpentingnya adalah batiniah kita. Jadi kita bisa teguh di dalam Tuhan. Mari para senior, ya, karena tadi yang dilihat oleh Tuhan adalah iman. Teguhlah di dalam iman. Yang nanti dilihat oleh Tuhan ketika kita berhadapan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, yang ditanya oleh Tuhan bukan berapa banyak anak-anak kita, berapa banyak harta kita, berapa banyak gelar yang kita peroleh, bukan. Tetapi Alkitab menjelaskan kalau Tuhan anak manusia itu datang, adakah iman di bumi? Mengapa kita penting sekali? Tadi saya katakan seperti di dalam Timotius itu, ya, aku mengakhiri pertandingan dan aku memelihara iman. Ujung dari pertandingan kita adalah apakah kita berhasil memelihara iman atau tidak. Oleh karenanya, mari kita jadi seorang yang teguh di dalam iman kita. Bagaimana teguh dalam iman ini? Tetaplah percaya. Karena hidup kita oleh karena percaya. Hidup kita bukan tubuh jasmani, tetapi oleh batiniah kita. Batiniah kita bisa menjadi semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Bagaimana caranya? Tentu dengan terus ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Tetaplah percaya. Tetaplah membawa anak-anakmu di dalam Tuhan. Tetaplah mendoakan mereka. Ya, tadi senang sekali lagunya Bu Untung, ya. Ya, kita tetap berguna. Kenapa? Karena bukan berdasarkan tubuh jasmani kita ini, tetapi batiniah kita. Kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dengan iman kita ini. Ya, bersemangatlah terus di dalam Tuhan. Saya percaya, ya, kalau kita terus bersemangat, bersukacita, terus tekun, ya, tidak mau digeser, tidak mau bergeser, tidak mau bergoncang akan pengharapan Injil, akan kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus. Kita akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan tiba saatnya nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita dengan penuh kemenangan. Kita meraih kemenangan demi kemenangan. Tetaplah bersemangat, tetaplah berkarya. Tunjukkan iman kita dengan perbuatan kita. Dengan doa-doa kita, dengan apa yang bisa kita lakukan, tetaplah bergairah di dalam Tuhan. Tuhan pasti menyertai, mukjizatnya masih ada. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, mari kami mau Tuhan, para senior-Mu ini tetap teguh di dalam iman kami Tuhan. Tetap kami percaya dan kami tidak mau bergeser. Kami tidak mau digoncang. Kami akan terus bertekun di dalam Tuhan. Terus menunjukkan iman kami dengan perbuatan-perbuatan kami. Kami menantikan pengharapan kami akan Injil itu. Kami terus berharap kepada Tuhan. Lawatan Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya bagi hidup kami, bagi keluarga kami, tapi juga bagi gereja Tuhan, bagi
kota kami terus diperbaharui. Kami terus bersemangat di dalam Tuhan, memiliki roh yang menyala-nyala ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar setiap para senior-Mu ini Tuhan, terus bersemangat, berdoa kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tidak tergoncang, teguh imannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.